Lagi, oknum TNI terjerat kasus hukum berat. Setelah menembak bos rental, menembak Kapolsek, kini membunuh sang kekasih. Ya, prajurit TNI beberapa waktu lalu terlibat dalam kasus pembunuhan. Korbannya adalah seorang kekasih sendiri yang berprofesi sebagai jurnalis di salah satu media online di Kalimantan Selatan. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Berikut liputannya untuk Anda. Ini benar terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J. Saya menemukan screenshot check-in dan sebuah video. Dia itu merasa dijebak. Dia berinisiatif untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya. TKP Gunung Kupang, Gunung Kupang TKP Gunung Kupang. Ini udah ngumpul ada. Suasana di jalan raya wilayah Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan tak seperti biasanya. Puluhan warga berkerumun di tepi jalan raya untuk melihat dari dekat sesosok jasad wanita berhijab yang tergeletak tak bernyawa. Tak jauh dari jasad korban ditemukan satu unit sepeda motor yang diduga kuat milik wanita bernasib naas ini. Ada dugaan jika wanita ini merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Untuk keperluan penyelidikan, jasad wanita dilarikan ke rumah sakit daerah setempat. Belakangan diketahui korban bernama Juwita. Ia berprofesi sebagai seorang jurnalis sebuah media online di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kematian Juwita menimbulkan pertanyaan pihak keluarga. Keluarga meyakini jika Juwita bukan korban kecelakaan lalu lintas. Alasannya, selain identitas dan telepon genggamnya hilang, di bagian wajah dan leher Juwita juga terdapat luka memar. Ada lecet di bagian bawah dagu, terus itu ada luka lecet kecil juga di bagian pipi sebelah kiri. Terus itu ada juga memar atau lebam di bagian telinga kiri dan kanan. Terus telinganya juga udah membengkak. Melihat kejanggalan ini, pihak keluarga akhirnya meminta agar jenazah Juwita diotopsi. Kami merasa janggal dengan kematian almarhum. Kami itu berembuk, setelah berembuk itu kami mensepakati dan setujui untuk dilakukan otopsi agar apa yang terjadi kepada adik kami ini, apakah terjadi pembunuhan atau memang kecelakaan. Kecurigaan keluarga pun terjawab. Dari hasil otopsi pihak kedokteran, ternyata Juwita memang menjadi korban pembunuhan. Saya mendapatkan hasilnya bahwa adik saya telah ada patahan di bagian tulang leher, penyangga lidah dan tenggorokan. Dan itu dapat disimpulkan bahwa adik saya meninggalnya akibat pembunuhan. Penyelidikan soal kematian Juwita pun dilakukan. Sejumlah saksi diperiksa sampai akhirnya kasus ini terungkap. Juwita ternyata dibunuh oleh kekasihnya sendiri yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Namanya Jumran, berpangkat Klasik 1. Jumran ternyata telah merencanakan pembunuhan ini sejak 1 bulan lalu. Ini benar terjadi pembunuhan ya yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J ya, pangkat Klasik 1. Pangkat Klasik 1 terhadap korban saudari Juwita yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sungguh tragis. Sebelum dihabisi,
korban ternyata lebih dulu diruda paksa oleh pelaku. Kuasa hukum keluarga korban pun meminta agar cairan sperma yang ada di tubuh korban harus diperiksa. Dan itu sudah diproses, nanti info penyidik tadi sekitar tanggal 10, tanggal 11 dokternya bisa ada, lalu sampai dengan nanti dikirim di Jakarta. Nah, mudah-mudahan hasilnya bisa kita kawal bersama nantinya. Keterlibatan Jumran dalam kasus tewasnya Juwita sudah cukup bukti. Jumlah saksi, alat bukti, serta perencanaan pembunuhan kuat mengarah kepadanya. Beberapa perencanaan yang dilakukan tersangka adalah dengan memperkirakan waktu, beraksinya dengan berangkat menggunakan bus dari Balikpapan menuju Banjarmasin pada tanggal 21 Maret 2025, sedangkan kembalinya menggunakan pesawat dari Banjarmasin ke Balikpapan pada tanggal 22 Maret 2025. Kemudian tersangka menyewa mobil rental sebagai sarana transportasi dan tempat untuk melakukan aksinya. Selain itu juga membeli sarung tangan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak serta masker untuk menutupi wajah agar tidak ada yang mengenali, terutama saat meninggalkan Banjarbaru, dan masih ada serangkaian tindakan-tindakan perencanaan lainnya. Juwita telah diperkosa oleh Jumran sebanyak 2 kali. Benarkah semua itu terjadi? Akhir pekan kemarin, Denpomal menggelar rekonstruksi atas terbunuhnya Juwita, seorang jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 33 adegan diperagakan oleh sang pelaku yang merupakan oknum TNI Angkatan Laut. Mulai dari awal mereka bertemu hingga akhirnya pelaku membunuh korban di dalam mobil. Kepalanya pelontos, setelan pakaiannya berwarna orange. Di bagian dadanya tergantung tulisan tersangka. Inilah penampilan Jumran pada akhir pekan kemarin. Jumran diminta memeragakan aksinya dalam proses rekonstruksi yang digelar Denpomal Lanal Banjarmasin di lokasi kejadian. Saat itu, Jumran memeragakan 33 adegan dalam peristiwa pembunuhan Juwita, jurnalis wanita yang menjadi kekasihnya. Mulai dari ia bertemu dengan korban, membawa korban ke lokasi kejadian, hingga mengeksekusi korban. Bermula pada Maret 2025 lalu, Jumran mengendarai mobil yang disewanya bersama Juwita. Mereka menuju wilayah Gunung Kupang, Banjarbaru. Sesampainya di Gunung Kupang, Jumran memberhentikan laju kendaraannya dan turun menghampiri Juwita yang duduk di bangku depan sebelah kemudi. Ia kemudian mengajak Juwita untuk pindah ke bangku barisan tengah. Tanpa disangka, Jumran langsung mencekik leher dan membekap mulut Juwita hingga tewas. Setelah mengeksekusi Juwita, Jumran kemudian menyetop kendaraan yang lewat dan meminta diantar ke sebuah tempat perbelanjaan tempat Juwita menitipkan sepeda motornya. Setelah mengambil sepeda motor Juwita, Jumran kemudian kembali ke lokasi pembunuhan. Selanjutnya, Jumran menggeletakkan sepeda motor tak jauh dari jasad Juwita. Ini udah ngumpul ada. Jasad Juwita kemudian ditemukan oleh warga dan menyangka jika Juwita adalah korban kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, berkas perkara tersebut akan kami olah apabila sudah dinyatakan lengkap baik persyaratan formil dan material, akan kami olah untuk selanjutnya kami ajukan skepra ke Danlanal Balikpapan, karena mekanisme
peradilan militer, apabila seorang prajurit melakukan tindak pidana harus berdasarkan skepra dari papranya. Papra yaitu perwira penyerah perkara. Jadi kami nanti mengolah berkas perkara ini, setelah dinyatakan lengkap, kami ajukan skepra, langsung kami limpahkan ke pengadilan militer. Dari proses rekonstruksi yang digelar tergambar jelas jika Jumran telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Juwita. Apa yang dilakukan oleh tersangka itu murni dan sangat jelas itu terbukti bahwa perbuatan tersebut merupakan pembunuhan berencana. Kami juga akan mengawal kasus ini sampai dengan berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, kuasa hukum keluarga korban mengungkap jika kematian Juwita harus diungkap secara terang benderang, termasuk soal kemungkinan ada pelaku lain dalam kasus ini. Guna menetralisir informasi-informasi yang beredar ini, maka kami berharap agar dilakukan pendekatan yang dilakukan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan ini dapat dilakukan terhadap seluruh alat bukti dan barang bukti yang dimiliki, sehingga dapat menjawab informasi dan asumsi yang beredar di masyarakat. Jawaban ini pun nanti hasilnya akan objektif dan ilmiah. Juwita, wanita cantik yang berprofesi sebagai jurnalis ini ternyata sudah 2 kali diperkosa oleh pelaku. Saat peristiwa pertama, Juwita sempat bercerita kepada kakak iparnya. Namun saat itu, pihak keluarga urung melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Juwita kini telah pergi untuk selamanya. Karirnya di bidang jurnalistik telah berakhir. Wanita berparas cantik ini tewas di tangan lelaki yang seharusnya menjadi pelindungnya. Keceriaan Juwita, kebaikan Juwita, dan ketangguhan Juwita di lapangan saat mencari berita hingga kini masih terus dikenang sejumlah sahabatnya. Di akhir tahun 2022 sekitaran November, Desember tuh udah deket banget tuh, karena saat itu kan dia di media lain tuh masih. Nah, pada akhir tahun itu dia bergabung di media Newsway, yang kebetulan kami itu satu tim, beda media, cuman kami punya komunitas media kan, jadi kami sering liputan bersama gitu. Saya nganggep tuh dia tuh udah adik sendiri sih. Meski tidak terlalu dalam, Juwita memang sering menceritakan persoalan hidupnya kepada Teni. Nah, kebetulan waktu itu juga saya pertama masuk itu karena nggak punya motor kan. Pertama, dia tuh emang yang seneng jemput, tiap hari tuh pasti jemput. Padahal jarak rumah dia tuh jauh, kalau ke rumah saya tuh dia jemput saya tiap hari. Akhirnya kemana-mana berdua, liputan berdua, mau kemana-mana, mau makan, mau apa tuh berdua kami kan. Jadi akhirnya deket banget, sampai masalah apapun dia pasti curhat ke saya. Termasuk menceritakan tentang sosok Jumran yang katanya memiliki sikap temperamen. Kalau untuk permasalahan pribadi dia sendiri sih dia jarang ngomong, cuman dari pengakuan dia semasa hidupnya sih memang komunikasi dia sama calon suaminya ini ya, yang sekarang jadi tersangka pembunuhan dia itu, dia memang mengaku si Jumran ini temperamen, suka marah, apa-apa tuh harus lapor dulu. Cuman sih kalau dari Juwitanya sendiri, dia melaporkan setiap hari kegiatannya. Juwita tuh misalnya pergi kemana, liputan kemana tuh dia lapor setiap hari. Dan ini menurut pengakuannya Juwita semasa hidup, dia cuman dibalas, oh iya, hati-hati, begitu sih, kayak cuek gitu sih dia bilangnya, si Jumran ini cuek sama dia, cuman dia diwajibkan untuk melaporkan setiap hari kegiatannya. Menyoal rencana Juwita dan Jumran hendak melangkah ke jenjang pernikahan juga sempat diceritakan Juwita kepada Teni. Kalau beberapa bulan terakhir ya sebelum dia itu kejadian ini tanggal 22 Maret 2025 itu terjadi, dia tuh sering cerita lebih ke ini sih apa, karena kan memang kami taunya kan dia persiapan menikah. Nah, itu dia lebih ke prepare itu sih, kayak
aku mau beli kain Kak untuk kalian nanti jadi ini ya, jadi pagar ayunya nih untuk jaga tamu. Menurut sebagian besar temannya, Juwita dan Jumran memang berpacaran dan mereka hendak meneruskan hubungannya ke jenjang pernikahan. Namun, di sisi lain, Susi Anggraini, kakak ipar korban, tidak tahu jika keduanya berpacaran. Selama saya dekat dengan dia tidak pernah menyatakan bahwa dia sedang berpacaran dengan pelaku. Jadi setahu saya dia memang tidak berpacaran dengan pelaku. Lalu jika ingin menikah, kenapa Jumran tega menghabisi kekasihnya itu? Rupanya Jumran tidak serius menjalin kasih dengan Juwita. Buktinya, ia membunuh karena menolak saat diminta oleh keluarga Juwita untuk menikah. Lalu, kenapa muncul rencana pernikahan? Rupanya Jumran diminta untuk menikahi Juwita saat aksi pemerkosaannya terbongkar. Karena ada suatu hal, saya menggunakan HP dia yang waktu itu dipinjamkannya ke saya. Saya menemukan sebuah screenshot check-in dan sebuah video. Saya bilang, aku tadi lihat handphonemu, ada sesuatu. Terus dia bilang, lihat apa Kak? Ternyata aku bilang, aku lihat ini video dan hasil check-in. Terus dia langsung mengklarifikasi dan menjawab semua pertanyaan saya. Dan dia itu mengatakan bahwa merasa dijebak. Awalnya si pelaku ini menyuruh dia check-in untuk istirahat setelah latihan MMA. Setelah itu dia dipaksa masuk di hotel itu. Dia itu dipiting, didorong di kasur, dipiting, lalu terjadilah ruda paksa itu. Perjalanan hidup kedua insan berlainan jenis yang sekian lama memadu kasih ini berakhir dengan tragis. Sang wanita tewas terbunuh. Sedangkan sang pria kini terkurung di dalam jeruji besi dan sudah tidak ada lagi rencana pernikahan. Keluarga pun berharap agar Jumran dihukum setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Harapannya hukuman mati yang setimpal itu untuk perlakuannya. Pembunuhan terhadap jurnalis Juwita memang mendapat perhatian publik. Karenanya, kasus ini mesti dikawal terus. Tentu yang perlu kita kawal adalah bagaimana di pengadilan nanti, ya kan, pelaku dihukum seberat-beratnya. Kita bukan hanya soal mengawal, tapi kita jaga proses hukumnya sampai sampai inkrah. Jadi sampai banding kasasi itu harus kita siapkan, jangan sampai kita ya kan tidak mengawal ini sehingga nanti lepas hukuman KUHP 340 KUHP yang berencana. Mungkin dalam motor ini kita Nanti angkat nggak? Ini kita mau coba keluarkan ke belakang. Ada kakinya Pak. Ada kakinya banyak.